Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu cara setting OLT Gibbon Visual 1600 GS dengan satu port, kemudian G1 G2 untuk soket LAN, kemudian satu pon 10G untuk estafetnya nanti kembali untuk OLT selebihnya. OLT ini rasionya yaitu 1:64, yaitu satu OLT untuk maksimalnya 64 perangkat ONT seperti itu. Bisa diimplementasikan di lapangan biasanya tuh kurang dari 64 ya teman-teman. Biasanya kalau pas 64 biasanya redamannya teman-teman tinggi untuk penampakan perangkatnya seperti ini di video ini, yaitu seri 1600 GS dengan kapasitas kapasitas giponnya untuk ponnya 10 Gbps dengan satu port konsol, yaitu nantinya untuk topologi sebelumnya. Untuk teman-teman yang ketinggalan video saya bisa lihat untuk topologi cara topologi penanaman nantinya ditanam di mana, integrasi antara mikrotik dan gibbon nanti. Jadi seperti ini, dari mikrotik interface ke arah G1 atau G2 di video sebelumnya bisa cek nanti teman-teman, kemudian ke arah ODC, kemudian ke ODP 1 sampai selanjutnya seperti itu. Kemudian di bawah ODP 1 2 3 ini ke arah Gibbon atau Expon di bawahnya seperti itu. Dan memanfaatkan port LAN G1 atau G2 untuk kembali untuk didistribusikan melalui switch hub. Kemudian jika nantinya mungkin ONT-nya kurang, jadi sudah batas maksimal 64 ONT di bawah ODP, bisa diestafet kembali menggunakan menggunakan SFP tentunya dari Gibbon yang 10G ini nantinya ke arah OLT kembali seperti itu. Dari video sebelumnya seperti ini. Dan untuk mulai langkah selanjutnya jadi hari ini saya akan menerapkan cara setting OLT visual tanpa menggunakan VLAN. Jadi nantinya access point kawan-kawan bisa langsung untuk servis PPOE maupun statik maupun hotspot seperti itu. Jadi kita masuk dulu ke jaringan mikrotik kita. Kali ini saya di video ini yaitu saya contohkan dengan mikrotik ini terintegrasi dengan OLT visual di sini ya teman-teman. Saya masukkan dulu. Ini posisinya sudah terintegrasi dan sudah saya setting menggunakan remote jarak jauh seperti ini. Dan nantinya juga saya akan buatkan video untuk cara men-setting OLT supaya bisa diakses jarak jauh meskipun kita di luar kota, di luar pulau atau di luar negeri, mungkin kita tetap bisa mengakses OLT kita di lokasi server yang kita berada seperti itu. Saya masuk dulu ke arah OLT-nya. Jadi penampakan software dari OLT Gibbon Visual ini seperti ini ya teman-teman, cukup simple, cukup. Bedanya dengan rute OLT Ipon, memang kita ketika mengkonfigurasi memang harus menggunakan default dan VLAN ID untuk ke arah mikrotik kita yang nantinya kita integrasikan seperti itu. Di sini kita mulai. Jadi dari mikrotik ini saya menempatkan G1 ini ke arah Etherface Ether 2 mikrotik yang sudah berjalan di lapangan seperti itu. Kemudian nantinya pon ini mengarah ke arah ODC, kemudian ODP. Di bawah ODP nanti bisa langsung ditanam ONT yang yang penting Expon atau Gibbon, selama itu bukan Epon bisa nantinya servis apapun ditanamkan tanpa menggunakan VLAN ID. Jadi seperti itu untuk penjelasan awalnya. Kita lanjut. Kemudian di Ether 2 ini, berhubung di sini saya menjalankan dua servis yaitu PPOE dan hotspot di jaringan Ether 2 dan Ether 3 ini. Jadi topologinya ini Ether 3 untuk jalur hotspot,
Router 3 ini menggunakan LAN sebelumnya tanpa menggunakan OLT. Router 3 ini terdapat dua servis yaitu PPOE dan hotspot. Kemudian saya tambahkan sebuah OLT, dan OLT itu mendistribusikan beberapa ONT yang langsung nancap ke arah PON FO-nya. Di belakang ONT itu saya menggunakan distribusi Ether 2. Jadi di sini kita harus membuat mode bridge dahulu. Jadi bridge ini kita binding saja potnya yaitu Ether 2 dan Ether 3 ini. Ether 2 untuk mengarah ke OLT GPON-nya. Kemudian Ether 3 yaitu layanan yang sudah kita jalankan sebelumnya tanpa menggunakan OLT. Karena ini fungsinya kita menggunakan OLT, kita harus membimbing LAN-nya. Ether 2 dan 3 servisnya yang menggunakan OLT dengan servis PPOE dan hotspot. Apabila nanti teman-teman agak sulit kebingungan, mungkin bisa pelan-pelan saja videonya, jangan di skip atau jangan dipercepat supaya nantinya teman-teman paham, dan bisa dicontohkan saja. Jika bingung nanti disesuaikan saja dengan tutorial video ini ya teman-teman, seperti itu. Setelah itu kita karena di dalam dua servis bridge ini terdapat dua IP, yaitu IP hotspot dengan IP hotspot yaitu 11.11.11.1/23 menggunakan rank IP 500 IP, dan untuk PPOE nya menggunakan IP 30/24 dengan rank IP sampai 254 saja. Jadi di sini kita menggunakan servis jalur hotspot saja teman, karena PPOE bisa untuk OLT, tapi nantinya teman-teman agak kesusahan ketika meremote dari lokal. Jadi untuk antisipasinya kita gunakan jalur hotspotnya saja, dan sudah tergabung jadi satu dengan jalur bridge antara Ether 2 dan 3 nya. Di sini kita harus binding dulu di IP 11.11 titik. Di sini saya taruh nantinya di OLT nya kita kasih IP 11.11.250. Jadi di sini sudah saya binding posisinya 11.11.250. Ini adalah IP dari OLT GPON Visual ini. Jadi kalau defaultnya sebelum teman-teman men-setting ini semua, pasti defaultnya yaitu 192 192.168.8.200. Nantinya jika teman-teman sehabis membeli OLT itu, pasti defaultnya untuk mengakses si OLT itu dengan port konsol ke arah PC mungkin atau laptop, teman-teman harus mengakses dengan IP ini, dan nantinya masuk menggunakan mode defaultnya masih admin seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke menu Visual ini. Ketika sudah kita masuk, kita mengarah ke pertama arahkan ke OLT configuration. Kita agak pelan-pelan ya teman-teman supaya tidak bingung nantinya. Kemudian setelah itu kita pilih VLAN port. Jika sudah kita memilih VLAN port, karena nantinya OLT ini tidak kita fungsikan sebagai tanpa menggunakan VLAN di servis PP, di servis apapun di MikroTik kita pilih untek, semuanya di untek seperti ini. Kemudian klik submit. Jangan lupa, karena OLT ini beda dengan OLT IPON seperti Hyoso atau Global atau ZTE yang seri IPON. Setiap kali kita merubah sistem di sini, kita harus klik save. Karena kalau tidak di save, nantinya konfigurasinya akan kembali ke awal. Kadang-kadang mungkin rekan-rekan juga suka bingung waktu pertama mengkonfigurasi OLT ini, karena setiap kali kita sudah setting ternyata settingannya kembali ke defaultnya. Karena setiap kali ini kita rubah servisnya, jika kita belum klik save, kita akan diarahkan kembali ke default settingan seperti itu. Kemudian jika sudah kita untek semua, jadi G1 2 3 ini, jadi G itu G sebentar saya arahkan ke gambar. G2 dan 3, dan untuk G3 nya untuk arah ke SFP ya teman. Jadi 2 3 4 nantinya kita menggunakan OLT itu tanpa menggunakan VLAN dan jaringan bridge saja. 2 3 1 2 3 ini kita untek seperti di manajemen ini. Kemudian submit.
Sesudah itu kita masuk ke menu OLT configuration. Jangan lupa ya, OLT configuration, kemudian VLAN, kemudian ke VLAN port. Jika sudah, kita ke arah yaitu OLT LAN profile. Jadi kita pilih ke profile configuration. Kemudian kita pilih LAN profile. Jika sudah, karena ini settingannya sudah berjalan, mungkin nanti bisa teman-teman terapkan. Jadi kita pilih update profile. Anggap saja ini OLT-nya masih default, belum disetting sama sekali. Nanti ikutin saja. Profile ID-nya kita rubah menjadi 1. Kemudian LAN-nya kita sesuaikan dengan pertama defaultnya yaitu LAN 1. Jika sudah, kita klik update. Jika sudah, kita kembali. Nantinya akan ada menu tambahan di LAN profile ini, yaitu seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik detail and modify. Kemudian jika sudah muncul di LAN profile dan detail modify tadi, kita akan diarahkan dengan halaman seperti ini, yaitu T-Con ID-nya kita isi 1, kemudian T-Con name-nya juga diisi 1. Ini untuk penandaan saja ya. Yang penting T-Con ID-nya sudah kita isi 1, karena default dari apapun perangkat yang sekarang tertanam di ONT maupun di Mikrotik maupun di apa namanya VLAN switch manageable, mungkin itu defaultnya memang VLAN ID 1 seperti itu. Kemudian kita arahkan ke default, kemudian diarahkan nanti ininya diklik ada date, kemudian jika sudah kita pilih T-Con. Mohon maaf, kita lanjutkan. T-Con tadi sudah, kita lanjut ke Gimport. Jika sudah ke Gimport ID-nya juga kita samakan. Jadi Gimport ID 1, T-Con ID-nya sebelumnya kita menggunakan T-Con 1, di sini pasti udah muncul T-Con 1. Kemudian Gimport name-nya kita harus namakan. Di sini opsional, sesuaikan dengan saya ingat teman-teman saja untuk penandaan, misalkan VLAN no VLAN, jadi tanpa VLAN seperti itu. Kemudian kita klik add date. Jika sudah, kita pilih service. Di sini nantinya poinnya yaitu di service ini ada muncul service name, kita arahkan service 1. Kemudian Gimport-nya ID kita arahkan ke arah 1 tadi, dan kuncinya di sini teman-teman. Jika teman-teman menggunakan VLAN nantinya untuk perangkat switch manageable atau OLT-nya menggunakan VLAN, pilih tag. Namun jika teman-teman tidak menggunakan VLAN, karena di sini kita menggunakan topologi settingan tanpa VLAN, kita pilihnya untag. Kita tunggu dulu. Kemudian VLAN-nya kita isi 1. Kemudian NA-nya tetap kita arahkan ke NA, jangan ke Ethernet atau IP, karena nantinya kita akan menggunakan dua-duanya ini. Karena kita memilih NA adalah kita menggunakan fungsi dua itu, Ethernet maupun IP. Jika sudah, kita klik add date, share-nya kita isi 1. Ini samakan saja nanti di teman-teman biar tidak bingung. Jika sudah seperti ini, klik add date. Jika seperti ini sudah, kita masuk ke yaitu ke sebentar, kita masuk ke sebentar, service profile. Kemudian kita klik detail and modify. Kita tunggu dulu, rasanya agak lama karena saya menggunakan jalur remote, lokasinya jauh dari tempat saya meremote ini menggunakan ini. Kemudian setelah kita masuk ke menu service profile, kita pilih menunya transparent, kemudian port tipenya yaitu Ethernet. Di sini isi portnya yaitu port 1. Jika sudah, klik commit. Jika sudah klik commit di sini, kemudian kita masuk ke arah mana ya? Sebentar. Kita cek dulu apakah ada yang salah. Dan di sini teman-teman, di sini harus nantinya defaultnya seperti ini. Ini juga nantinya teman-teman juga nantinya mudah-mudahan tidak bingung ya. Sekarang defaultnya nanti yaitu di sini yaitu biasanya 1024 ini adalah lebar jalur pipa di PON itu. Jadi rata-ratanya 1024 yaitu 1 MB. Kemudian maksimumnya nanti defaultnya biasanya seperti ini teman-teman.
1240, mungkin kayak seperti ini tuh 10 MB, jadi 1240 K kilobyte. Di sini nanti defaultnya ditambahin saja, jadi bisa sampai 1 G. Jadi kalau 1 G berarti 100.000 124.000 seperti itu. Nanti defaultnya juga sudah diklik commit. Kemudian untuk langkah akhir kita masuk ke menu ONU configuration. Di sini ini ah, di sini sudah muncul beberapa ONT yang sudah terkoneksi, nantinya teman-teman bisa cek. Kemudian ketika kita masuk ke ONU configuration, kita pilih menu ONU, yaitu ONU auto learn. Di sini intinya di sini settingan yang tadi kita masukkan input semua, kita arahkan di sini poinnya. Jika nanti ini belum di setting, pastinya nanti teman-teman tidak bisa terhubung dengan menggunakan layanan service yang ada di Mikrotik dan belum terintegrasi sepenuhnya. Di sini kita arahkan ke profil default, kemudian plug and play-nya pilih enable, dan default VLAN-nya kita sesuaikan tadi, yaitu 1 yang kita buat. Kemudian di PON ID yaitu klik enable, kemudian karena tadi saya memilih menggunakan LAN 1 no VLAN, di sini kita arahkan ke LAN 1 no VLAN. Kemudian untuk server profile yang kita buat di ONU profile configuration tadi, kita arahkan ke SRV1 yang tadi saya tambahkan, saya hanya penamaan saja seperti itu. Kemudian untuk alarm profile, PRI profile, dan format profile disesuaikan saja seperti ini, NA, karena defaultnya seperti ini. Jika sudah, klik apply, kemudian refresh seperti itu. Ini settingan cara setting konfigurasi OLT Gibbon ya, seri Visual 1600 GS. Jadi seperti ini sudah cukup. Nantinya teman-teman bisa langsung tanpa menggunakan ID VLAN ID ONT, teman-teman bisa langsung terkoneksi. Untuk melihat statusnya, kita cek di status di sini. Di sini terlihat ada sebentar. ONU list. Kita pilih ke ONU list seperti ini. Nantinya akan terlihat beberapa ONT yang aktif maupun yang tidak aktif. Di sini terdapat yaitu totalnya 28 ONT. Rata-rata di bawah sini saya menggunakan Xpon dan Gibbon, yaitu Huawei HG8145V5, kemudian Xpon GCC 663, kemudian ada ZTE. Rata-rata Xpon saya menggunakan itu, dan Huawei yang seri HG8145V5 H5H ya juga bisa. Kemudian untuk sedikit masukan saja buat teman-teman nantinya jika menggunakan, mungkin untuk seri Fiber Home saya sudah mencoba untuk mencoba mengeksperimen tanpa menggunakan VLAN. Sepertinya untuk router ONT Fiber Home sebelum bisa jika menggunakan tanpa VLAN, entah karena servisnya beda atau kita harus menginput secara manual, itu saya belum menemukan. Hari ini yang masih support untuk visual ini yaitu sekedar informasi, yaitu untuk Huawei yang seri ini HG8145V5, kemudian ZTE F609 bisa, kemudian GCC G609, ZTE G609 bisa, Xpon maupun Gibbon bisa. Yang penting asal jangan Ipon ya teman-teman. Kalau untuk yang offline ini biasanya mungkin routernya ONT-nya mungkin sedang offline seperti itu. Dan di sini keunggulannya kalau kita menggunakan OLT, kita bisa meremote, mungkin nanti menggunakan TR09. Kemudian detail info berapa dB ONT di bawah, kita bisa uh, melihat secara detail berapa redaman seperti itu. Di sini terlihat redamannya mana ya? Oh nih, ONU Optical Information. Di sini kita bisa memantau nantinya supaya kita bisa mengantisipasi kapan kita harus bertindak ke lapangan, kapan kita harus meninjau di lapangan mana-mana jalur yang redamannya akan naik. Nantinya tim teknis lapangan juga bisa melihat untuk meminimalisir terlalu seringnya mungkin kendala di jaringan internet, karena penyebabnya itu sangat kompleks, banyak sekali seperti itu. Tidak selalu melulu redaman yang tinggi, bisa saja power kurang, bisa saja alat terlalu panas. Di sini ada yang paling tinggi mungkin 27 ini ya.
mungkin ya harus dicek di lapangan nantinya, mungkin ada di mana redamannya sangat tinggi. Kemudian kita juga bisa meribot dari sini, juga diribot untuk refresh ulang. Dan untuk poin akhir setelah itu kita lanjutkan cara settingnya, yaitu di posisi di gateway, di gateway ini ya teman-teman. Di gateway ini kita arahkan ke arah DNS. Setelah ke DNS kita isikan DNS, open DNS saja, yaitu DNS nya Cloudflare mungkin satu-satu, kemudian bisa dibalik untuk backupnya Cloudflare, kemudian utamanya DNS, open DNS nya yaitu dari Google 8888 seperti itu. Kemudian untuk sistemnya, sistem tem kita biar nantinya bisa antara NTP server di lokasi Mikrotik dan OLT saling sinkron, jadi kita rubah sesuai NTP nya di sini karena posisinya kita di Indonesia. Kita arahkan ke WIB, yaitu seperti ini, kita enable, kemudian di sini arah ini, dan NTP server kita samakan dengan NTP server yang ada di Mikrotik di sistem SNTP client. Di sini samakan, jangan sampai dibedakan, nanti biar kalau ada kendala gimana langsung tersinkronasi seperti itu. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita ganti IP dari OLT ini teman-teman. Sebentar, maaf. Jadi di sini kita arahkan ke menu IP route. Kemudian di IP route ini, karena di Mikrotik menggunakan IP jalur hotspot, yaitu IP-nya 11.11.250, dan kita bypass supaya tanpa autentikasi nantinya si OLT bisa bisa kita akses dari luar jaringan, karena kita harus menggunakan koneksi internet. Jadi tanpa ada autentikasi hotspot bisa terbypass tanpa menggunakan voucher. Biasanya di sini kita bypass sesuai IP 11.11.250 karena defaultnya dari OLT ini yaitu seperti ini. Biasanya saya contohkan, ketika teman-teman masih benar-benar baru membeli OLT ini, teman-teman isi pasti diarahkan dengan menggunakan IP 192.168 kemudian 8.200, kemudian destinasinya itu biasanya 255.255.25 subnetnya ya, jadi titik 0, kemudian gateway-nya yaitu biasanya sih di sini gateway-nya kosong kalau bawaannya. Di sini nantinya teman-teman rubah saja sesuai dari jalur yang akan diintegrasikan. Di sini antar dua menggunakan jalur bridge, kemudian di jalur bridge ini menggunakan IP yaitu 11.11.1/23. Jadi saya tanamkan IP yaitu di sini 11.11.250 dengan subnetnya yaitu 255.255.254.0, karena saya menggunakan IP /23, maksimalnya 500 IP. Nanti bisa lihat di website saya, bisa nanti untuk penggunaan penerapan di IP/24 mungkin menggunakan contoh IP 192.168.30./254 seperti itu. Jika sudah, klik submit, kemudian jangan lupa DHCP nya jangan sampai aktif teman-teman. Nah, tetap teman-teman harus di disable supaya tidak terjadi rogue DHCP server nantinya, biar tidak membuat looping jaringan teman-teman yang ada di lokasi masing-masing server yang teman-teman miliki. Lalu sudah disable, dan untuk pengecekan apakah nantinya settingan teman-teman sudah berhasil atau belum, kita harus cek dulu di sistem configuration. Jika sudah, kita ke gateway-nya kita harus samakan dengan gateway yang kita tanam di IP tadi, yaitu IP-nya yaitu 11.11.11.250. Jangan diisi 11.11.1, nantinya yang menjadi gateway gerbangnya malah bukan si Mikrotik, malah si OLT itu, karena Mikrotik yang mendistribusikan utama, kemudian OLT ini hanya sebagai jembatan untuk mendistribusikan jalur yaitu fiber optiknya seperti itu. Kita isi sesuai dari yang tertanam di Mikrotik yang kita binding tadi, yaitu 11.11.11.250. Untuk pengecekannya kita cek
diagnosis apakah OLT ini bisa sudah terkonfigurasi. Kita ping ke OpenDNS saja apakah OLT ini sudah terkoneksi dengan internet, yaitu kita mungkin ke arah Google ya, pingnya yaitu 88.8.8, kemudian kita submit. Dan di sini sudah terlihat kita track out ke arah Google. Pingnya yaitu di sini rata-rata 4 sampai 5 milisecond. Di sini berarti OLT kita sudah terkoneksi dengan internet dan sudah terintegrasi dengan jalur mikrotik ini. Untuk mengeceknya ke antar lokal bisa kita ping mungkin ke arah lokalnya tadi ya, jadi 11.11.11.1. Ini adalah gateway dari mikrotik tadi. Karena kan topologinya biar saling terhubung satu sama lain seperti itu. Nantinya akan tersinkronasi bolak-balik. Di sini sudah terlihat antara mikrotik dan OLT sudah saling tersambung, yaitu kalau mengeping ke arah mikrotik yaitu mendapatkan ping 0,661 milisecond. Apabila kita cek mungkin ke arah Cloudflare ya, jadi 1.1.1.1. Kita submit, kita diagnosis. Di ke arah Cloudflare hampir sama dengan kita mengarahkan ke arah Google tadi, yaitu rata-ratanya 4, mungkin 4,6 ke 4,5 lah milisecond ya per detiknya. Sudah sangat minimal sekali, sudah lumayan bagus nantinya. Jadi seperti itu teman-teman, itu saja untuk cara setting OLT Gibbon seri Visual 1600 GS dengan satu pon pon dengan maksimalnya yaitu 64 ONT. Dan mohon maaf untuk sebelumnya, di sini saya tidak berpromosi ataupun mendapatkan apapun dari layanan ini, karena saya hanya menyontohkan untuk cara men-setting OLT seri Gibbon karena settingannya beda dengan Gibbon. Mungkin nanti video-video selanjutnya saya akan membuat video yaitu bagaimana cara men-setting router-router yang ada di bawah sini supaya bisa digunakan menggunakan jalur OLT, bisa terkoneksi seperti ini, terlihat online semua karena dikonfigurasi ini tanpa menggunakan VLAN. Nantinya cek video saya selengkapnya nantinya di video saya selanjutnya. Tonton terus video saya selengkapnya, jangan lupa untuk subscribe dan support. Dan mungkin nanti teman-teman bisa kirim-kirim komentar di bawah untuk pertanyaan dan selebihnya.